Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Putri Alia, NIM 2019-31049. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Analisis Terapi Penderita Diabetes Mellitus Type 2 dengan metode Fujii Tsukamoto. Penulis jurnal Burhanuddin Damanik. Volume Jurnal 1, Isis Jurnal 2, Tahun Jurnal 2016, EISSN 25278290. Latar belakangnya, diabetes mellitus atau biasa disebut dengan DM adalah suatu penyakit gangguan metabolisme karbohidrat lemak dan protein dengan gejala kadar gula glukosa di atas normal. Untuk menjaga stabilitas KGD, penderita DM harus menjaga 4 pilar, yaitu pemantauan glukosa, darah mandiri, terapi gizi medis, latihan jasmani, dan intervensi farmakologis. Untuk bisa menerapkan 4 pilar tersebut, maka dibutuhkan suatu metode yang beroperasi di bidang kontrol adalah Fujii Logic. Logika Fujii adalah suatu cara untuk memetakan suatu ruang input ke ruang output. Terdapat beberapa metode Fujii, salah satunya yaitu metode Fujii Tsukamoto yang akan kita gunakan. Metode ini merupakan salah satu metode yang fleksibel dan memiliki toleransi pada ruang yang ada. Kelebihan dan kekurangan logika Fujii. Kelebihannya itu daya guna yang baik, pengendalian yang bagus, mudah diperbaiki, dan usaha dan dana yang dibutuhkan juga kecil. Kekurangannya, belum adanya pengetahuan yang baku dan seragam dalam menggunakan pengendalian Fujii dan belum adanya metode umum untuk mengembangkan pengendalian Fujii. Tujuan penelitiannya itu untuk mengembangkan metode Fujii Tsukamoto dalam sistem pengembalian keputusan dalam menyusun terapi penderita DM type 2 untuk menjaga kadar gula darah dan dikembangkan dengan 3J. Alasan mengapa memakai logika Fujii itu ada 6. Yang pertama, mudah dimengerti, fleksibel, dapat bekerja sama dengan teknik terkendali secara konvensional, dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman pakar secara langsung, mampu memodelkan fungsi non-linier, memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Himpunan Fujii Logic. Dalam himpunan tegas, nilai keanggotaan nyatakan dalam 2, yaitu 0. 0 itu bukan keanggotaan dan 1 itu adalah anggota. Sedangkan dalam logika Fujii, nilai keanggotaan lebih fleksibel, misalnya sebuah nilai itu bisa masuk ke dalam 2 jenis anggota, yaitu muda dan parubaya. Dan nilai keanggotaan pada himpunan Fujii berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Himpunan Fujii itu memiliki 2 atribut, yaitu linguistik. Yang pertama, yaitu penamaan suatu kelompok dengan menggunakan bahasa alami, dan numeris, yaitu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel. Dan ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu dalam sistem Fujii, yaitu ada variabel Fujii. Variabel Fujii ini yang dibahas dalam suatu sistem Fujii, contohnya itu umur, temperatur, dan lain-lain. Himpunan Fujii, kelompok yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel Fujii. Contohnya itu variabel umur terbagi menjadi 3 himpunan Fujii, muda, parubaya, dan tua. Sementara pembicaraan, keseluruhan nilai yang diperoleh untuk dioperasikan dalam suatu variabel Fujii merupakan himpunan bilangan real yang ditambahkan monoton dari kiri ke kanan, dapat merupakan bilangan positif maupun negatif. Ada kalanya nilai dari semesta pembicaraan ini tidak dibatasi oleh atas maupun bawahnya, atau bisa dibilang tak terhingga. Kemudian ada domain, seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam himpunan. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan kurva yang menunjukkan penataan titik input.
ke dalam nilai keanggotaan untuk mendapatkan derajat keanggotaan dengan melalui kedekatan fungsi. Yaitu yang pertama ada representasi linear. Itu terdapat dua keadaan pada himpunan fuzzy. Representasi linear yaitu kenaikan himpunan dimulai dari nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan di titik nol bergerak ke kanan ke nilai-nilai domain yang lebih besar dan sebaliknya, seperti gambar tersebut. Dan dimulai dari nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri kemudian bergerak ke kanan ke nilai domain yang memiliki derajat lebih rendah. Yang kedua itu ada representasi kurva segitiga, yaitu gabungan antara dua garis, seperti gambar tersebut. Kemudian yang ketiga ada representasi kurva trapesium. Pada dasarnya itu sama seperti kurva segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki derajat keanggotaannya itu 1. Yang terakhir ada representasi kurva bentuk bahu. Pada dasarnya sama seperti kurva segitiga, hanya saja terkadang di salah satu sisinya tidak mengalami perubahan atau tetap di derajat keanggotaan 0 ataupun 1. Kemudian hasilnya perhitungan kebutuhan terapi medis dengan Fujii Tsukamoto dan pengembangan 3J dapat dilihat dari jumlah kebutuhan. Untuk menentukan jumlah kebutuhan, terapi gizi medis dihitung dengan Fujii Tsukamoto. Implementasi perhitungan Fujii Tsukamoto merupakan suatu proses transformasi representasi rancangan ke bahasa pemrograman yang dapat dimengerti oleh komputer. Teknologi yang dikembangkan adalah teknologi aplikasi berbasis web. Proses uji coba dilakukan pada perangkat lunak terapi medis penderita diabetes. Hasil perhitungan sistem dengan uji coba 10 orang penderita diabetes mellitus. Setelah didapat kebutuhan kalori harian pasien dilanjutkan dengan pengembangan 3J. Seperti gambar tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.